Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di podcast Sabar Sanlat Barakah Ramadan SMA PGI 2 Bandung 2026. Di sini ruang ngobrolnya anak muda yang pengen hidup chill tapi juga tetap dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bareng saya Kemal dan Rehan. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman baik, kepada teman-teman semua bahagia, teman-teman semua tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau lagi hektik, tenang aja, santai. Di sini kita slow talk sambil recharge iman tentunya ya. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi-lagi dekat dan relate dengan kehidupan kita di Gen Z dan Gen Alpha, yaitu Gen Z dan Gen Alpha di masjid. Nah, masjid bukan cuma tempat sholat, tapi juga tempat berkarya. Nah, topik ini terutama dekat banget ya sama kita, masih dekat sama kita. Terus Gen Z dan Gen Alpha juga kita lagi masa jaya-jayanya sekarang. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin oleh seorang ustadz yang sangat luar biasa di sebelah saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah beliau adalah Bapak Rishan Muhammad Taufik LC. Beliau merupakan guru PAI di SMP Darul Hikam. Masya Allah. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemal. Alhamdulillah, Kang Masya Kemal ya? Kang Kemal. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Sebelum kita lanjut, teman-teman semua, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa, kalau konten ini bermanfaat, teman-teman silakan untuk share seluas-luasnya kepada kerabat dan juga keluarga terdekat. Oke, Masya Allah. Oke, Bapak, kita kan sekarang mau bahas tentang Gen Z dan Gen Alpha. Kita lagi sama-sama ngajar Gen Z dan Gen Alpha ya, Pak ya. Betul. Kayak menurut Bapak, kalau kita berbicara tentang masjid, anak muda sekarang itu agak sedikit, aduh mundur deh gitu kayaknya. Nah, kenapa sih Pak anak muda sekarang itu penting banget untuk hadir di masjid dan berkontribusi di masjid? Iya, baik. Terima kasih sekali Kang Kemal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, ini fenomena yang nyata ada di sekitar kita. Ada kesenjangan Gen Z, termasuk Gen Alpha, mungkin Gen milenial juga mungkin ya. Juga termasuk, ya, Pak. Sudah mulai termasuk agak jauh dari masjid. Padahal kita tahu justru masjid ini sebagai pusat peradabannya. Sehingga sebetulnya seharusnya generasi muda ini, Gen Z, Gen Alpha, penting hadir di masjid. Kenapa? Setidaknya ada 3 hal yang menjadi pentingnya kenapa mereka harus di masjid. Pertama, masjid ini pusat peradaban. Dan itu bisa kuat kalau ada generasi mudanya. Sehingga kalau ingat dalam sejarah, Muhammad Al-Fatih, pembuka Konstantinopel, mengatakan kalau masjid sampai tidak ada generasi mudanya, maka tunggulah kehancuran umat Islam. Maka itu harus dikuatkan ya, maka karena masjid berpusat peradaban. Yang kedua, masjid ini juga pusat ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau generasi tua semua yang kuat ukhuwah Islamiyahnya, sementara anak-anak Gen Z, Gen Alpha-nya pada berantem kan, kita khawatir juga. Nah, maka di masjid ini, makanya sebetulnya di Arab itu atau di daerah Timur Tengah, penamaan masjid itu sering dipanggil atau disebut dengan jami'. Ya, atau di sini ada masjid jami kalau di Indonesia ya. Jami, ya, Pak. Nah, di sana kadang-kadang bukan kadang seringnya memang masjid ini dipanggilnya jami. Kenapa? Ya karena tempat berkumpulnya. Selain memang di situ ada sholat Jumatan, ada sholat Jumat, ada jami. Karena memang tempat berkumpul, tempat mengeratkan ukhuwah persaudaraan. Dan hal yang ketiga yang paling penting, karena Gen Z atau Gen Z, Gen Alpha ini sebetulnya mereka tengah mencari jati diri. Kalau larinya ke mall, saya kira lebih banyak negatifnya. Kalau larinya ke medsos juga pengaruh negatifnya juga lebih kuat mungkin ya. Tapi kalau kita ngumpulnya di masjid, nah kita akan menemukan Gen Z, Gen Alpha akan menemukan jati diri yang betul-betul sejati. Maka saya pikir penting sekali mereka hadir di masjid. Penting banget ya Pak. Penting banget. Karena banyak banget hal positif yang kita bisa dapetin di masjid ya Pak ya. Betul. Selain dari ukhuwah tadi ya Pak. Betul. Tapi Pak,
tantangan terbesar apa sih Pak Gen Z dan Gen Alpha yang saat ini teh jauh dari masjid gitu? Ya, ya ini dia. Eh, kita harus dilihat dari dua sisi ya. Memang Oke. tidak bisa menyalahkan mereka Gen Z atau Gen Alpha dengan alasan merekanya aja malas, padahal tahu dengan ilmunya keutamaannya ke masjid. Tapi bisa jadi masjidnya itu sendiri Oke. yang kurang menarik ya. Kenapa akhirnya anak-anak Gen Z atau Gen Alpha lebih senang ngumpul di mall, di warkop begitu? Iya. Karena tidak semenarik seperti itu di masjidnya. Oke. Atau kadang masjidnya justru eksklusif. Ya, Khusus gitu ya, Pak? khusus begitu ya. Kalau anak-anak muda nongkrong jangan begitu ya. Ngobrol-ngobrol jangan, nonton film jangan begitu ya. Nobar atau apa, agak eksklusif begitu. Kalau bahwa sholat itu tempatnya sholat, masjid itu tempat sholat, tempat ibadah saja. Padahal kan zaman Rasulullah latihan perang saja di masjid begitu. Latihan bermain pedang itu di masjid, karena memang masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat berkarya. Kita mengenal ada istilah ahlus sufah. Ya, mereka yang memang zuhud akhirnya tinggal di masjid, itu kita tahu banyaknya generasi muda. Abu Hurairah itu ketika Rasulullah hidup masih sangat muda. Kalau zaman sekarang ya Gen Z, Gen Alpha. Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, beliau memutuskan untuk zuhud dan tinggal di Masjid Nabawi, itu anak remaja begitu. Dan akhirnya tinggal di sana. Ya, kenapa? Karena masjidnya menarik. Nah, tantangan terbesar saat ini, masjidnya memang kurang menarik bagi generasi Z ataupun generasi Alpha, sehingga mereka menarik diri. Kalau sholat aja. Padahal sebetulnya kita bisa meng-create masjid itu menjadi sesuatu yang menarik, sehingga anak-anak nggak apa-apa nongkrong ya di masjid saja. Biar lebih positif. Itu tantangan yang terberat. Masya Allah. Jadi buat Gen Z dan Gen Alpha tenang, kita nggak nyalahin kalian. Tapi ada masjid juga yang perlu perlu edukasi mungkin ya Pak ya. Bahwasanya masjid bukan tempat sholat aja, tempat berkarya. Bahkan Abu Hurairah, terus Ibnu Umar juga, orang-orang yang masih muda. Kalau di zaman dulu mungkin Gen Z-nya ya Pak, Gen Alpha-nya, mereka aktif juga di masjid. Kegiatan-kegiatan kreatif seperti apa sih Pak yang bisa dilakukan di masjid menurut Ustaz? Betul. Ini yang harus sama-sama para pengurus masjid untuk mulai membuka begitu ya, bahwa masjid ini betul-betul tempat berkarya, dan teman-teman yang punya semangat giroh Islam yang kuat, dakwah, ya yuk kita ke masjid dan kita buat masjid ini menjadi suatu hal yang kreatif dan menarik generasi muda untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk mewujudkan peradaban ukhuwah Islamnya dan menjadikan jati diri umat Islam yang lebih kuat lagi. Nah, apa yang bisa kita buat kegiatannya? Karena tadi prinsip dasarnya kita buat masjid ini inklusif, terbuka. Apapun boleh digelar di masjid, boleh. Tentu kita tahu syariatnya begitu ya. Yang tidak boleh dan yang diboleh adab-adabnya tentu harus kita kuatkan. Tetapi artinya masjid ini sebagai pusat peradaban boleh menggelar hal-hal yang sifatnya kreatif. Maka yuk nonton bareng di sana. Ya misalnya kita nonton bareng ya tadi ya Al-Fatih, kan sekarang ada filmnya, terus kita kaji diskusi, atau menggelar kajian-kajian yang memang ramah generasi muda. Hal-hal yang terkini ya jangan hanya sifatnya orang-orang tua ngebahas fenomena fikih lagi begitu misalkan ya. Misalnya tentang ekologi, tentang lingkungan, atau tentang tanda kutip mengenal ikhwan akhwat misalkan ya. Hal-hal yang memang menarik dan itu kita kreasikan, atau bahkan konten-konten digital seperti ini ya diaktifkan di masjid tidak masalah. Itu sangat-sangat baik begitu untuk menarik teman-teman kita generasi muda Gen Z dan Gen Alpha untuk aktif di masjid. Hal-hal yang sepertinya hal-hal yang sifatnya digital, kegiatan-kegiatan yang digital itu mungkin bisa diangkat di masjid itu sendiri. Ya, sebetulnya kita bisa banget ya dekat dengan kita ya Pak. Masya Allah. Terus Pak, gimana cara ngeyakinin ke Gen Z dan Gen Alpha nih ya yang lagi nonton kalau memang masjid itu bukan tempat sholat aja guys gitu, tapi untuk berkarya juga sangat bisa gitu ya Pak. Gimana cara meyakinkan mereka Ustaz? Ya, nah tadi ya bahwa kalau ada kesan bahwa
selagi muda kita manfaatkan masa muda, lantas kemudian berbuat hal-hal yang sia-sia. Ini cara pandang yang harus dirubah. Nggak apa-apalah, nanti ibadah itu kalau sudah tua. Itu ada yang bisa begitu ya. Kalau ada yang berpikir seperti itu, masa muda, masanya hura-hura, masanya hedon begitu, memanfaatkan masa muda. Ini pemikiran yang harus dirubah segera. Pertama, karena kita tidak tahu usia kapan. Jangan-jangan begitu sudah mau tua, udah selesai gitu usianya. Maka selagi muda, kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita kembali ke masjid. Kita bangun masjid dengan sebaik-baiknya oleh generasi-generasi muda ini. Kemudian yang kedua, Islam justru menguatkan generasi muda. Buktinya dalam satu hadis, sab'atun la dhilla illa dhilluh, bahwa ada 7 golongan yang tidak akan mendapat naungan di hari kiamat ini kecuali naungan Allah. Itu 4-nya itu orang pemuda semua. 4-nya pemuda. Pemuda semua. Dan yang paling disebutkan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Itu disebutkan. Yang seperti ini, pemuda seperti ini, dia akan mendapatkan naungan yang nanti kelak di hari akhirat tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Yang katanya matahari sudah sejengkal di kita. Itu generasi muda yang disebutkan. Maka sebetulnya ini potensi yang terbaik. Mumpung masih muda, ya udah aktifkan. Karena masih kuat hafalan, ya udah datang ke masjid menghafal Quran. Karena masih kuat ide kreatif, munculkan kreatif di sana. Bahkan kalau mau nongkrong ngobrol, udahlah di sana, di masjid saja. Sehingga nanti ngobrolnya kan akan terarah begitu ya, akan terarah ngobrolnya. Akhirnya ngobrol tentang amalan ibadah sunnah, ngobrol tentang para sahabat Rasulullah begitu, tentang ya generasi mudanya Rasulullah, tentang Salman Al-Farisi misalnya, tentang Ibnu Umar, tentang Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Karena nongkrongnya di masjid, sehingga jati diri yang akan didapatkan hakikat yang sejati begitu, bukan sekedarnya. Sehingga kalau justru ada pemikiran nanti ajalah udah tua ke masjid, wah ini pemikiran yang salah. Kita nggak tahu kapan usia. Ditambah lagi saya ada jamaah ibu-ibu yang sudah tua datang bertanya, Pak Ustadz boleh nggak kalau sholat tahajud bacaannya al-ikhlas lagi. Tentu saya bilang oh boleh Bu. Lalu dia nangis. Ibu udah memang boleh nggak apa-apa. Iya tapi Ustadz saya nggak puas, masa tahajud itu suratnya sama. Oh ya udah, ibu menghafal. Dia nangis lagi. Wah usia segini Pak Ustadz menghafal gimana? Nah itu. Jadi akan ada masalahnya memang kalau sudah tua secara fase perkembangan dia akan ingat ke Allah itu sudah pasti. Tapi kalau itu ingatnya pas sudah tua mau menghafal susah, ke masjid jalannya udah rentak kan itu bahaya. Tapi kalau masih muda udah semangat ke masjid, kemudian mengaktifkan remaja masjidnya, bikin ide-ide kreatif supaya makin banyak generasi mudanya, ketika sudah tua, ya dia udah terbiasa dengan ke masjid. Maka selagi muda ini penting bagi kita Gen Z, Gen Alpha yang masih muda untuk hadir di masjid, mengadakan kegiatan yang memakmurkan masjid dan kreatif dengan luar biasa karyanya. Untuk apa? Untuk membiasakan kita mempersiapkan di masa yang akan datang. Mempersiapkan di masa yang akan datang. Oh, Masya Allah, itu poin yang paling penting ya. Maksudnya kan orang-orang muda ya, nanti aja deh. Sekarang mah chill dulu aja, nyantai aja, coffee shop lagi gitu ya Pak. Tapi tidak ada salahnya Pak ketika masjid ada coffee shop sebelahnya kan gak salah juga ya Pak? Betul iya. Saya pernah ikut Jumatan di salah satu masjid di kota Bandung. Itu sengaja selesai ya sekarang sudah ramai Jumat berkah. Dan saya senang ketika melihat teman-teman yang mengelola Jumat berkah itu anak-anak Gen Z, Gen Alpha. Sehingga di masjid itu Jumat berkahnya adalah ngopi bareng. Dan di sana tidak pakai gelas kardus yang sekali buang. Harus dia pakai gelas kaleng itu, gelas yang kecil itu ya. Oh iya yang mug gitu ya. Yang mug itu ya, yang mug kecil itu. Ketika saya ngobrol dengan pengurusnya, ini nggak takut diambil? Wah enggak lah, bosan saya percaya aja. Kenapa nggak pakai gelas sekali buang, nggak capek nyuci, nggak ini? Justru kalau pakai gelas itu, mereka akan minum, ambil pulang. Nggak ada ngumpulnya di sini, nggak ada nongkrongnya di sini. Tapi kalau gelasnya ini, mereka akan harus mengembalikan sehingga ngumpul di sini. Maka kami baristanya barisila.
Maksudnya apa? Ngobrol. Ah, Jadi aja barista, baris silaturahmi, bari ngobrol, semuanya baris aja jadi wah ini bagus nih. Nah ini ide-ide cemerlang begini, ide-ide kreatif begini sehingga ya udah anak-anak senang gitu ya. Ada yang bikinnya betul-betul serius kopi, pakai takaran, pakai ini gitu ya. Dibagikan, cuman nggak boleh pakai gelas sekali pakai. Tapi pakai mubuk itu sehingga jemaahnya pada duduk dan yang suka ngopi rata-rata Gen Alpha gitu ya. Apalagi dan kopinya bukan lagi kopi saset yang begitu. Iya, Ada udah ya. di grinder ya Udah gitu americano yang begitu. Americano. Ya. Udah beda begitu ya. Wah, ini bukan lagi saset, ini udah latte, udah begitu. Ada pilihannya. Iya. Cuman jadi akhirnya mereka di situ ngobrol-ngobrol dan kebetulan masjidnya kompleknya dekat dengan tempat kos ya, anak mahasiswa. Sehingga ngumpul sambil ngobrol kan itu ide yang sangat kreatif. Masya Allah. Barista, baris silaturahmi, baris silaturahmi. Baris namanya lagi tuh. Kan kalau dalam sunnah bari itu sambil ya, sambil betul. silaturahmi sambil menguatkan ukhuwah. Masya Allah. Itu teman-teman yang sekarang ada di rohis sekolahnya masing-masing. Wah itu bisa banget jadi ide ya. Jumat berkah kita ngopi bareng sama jamaah. Terus yang beres sholat juga, Masya Allah luar biasa ya Pak. Oke, selanjutnya tips anak muda Ustadz biar nyaman di masjid, selain masjidnya juga harus pemuda able gitu ya. Apa sih tips anak muda yang biar hatinya tuh ke-distract dan terpaut dengan masjid tadi? Ya. Harus menguatkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, satu itu, karena takutnya sekarang mental banyak kajian tentang mental health, kesehatan mental, ada yang anak muda sekarang itu overthinking, ada brain out, banyak sekarang yang begitu ya. Nah, kita kuatkan bahwa anak-anak muda, Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha segala-galanya, sehingga sampai Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, kalau ada masalah, kalau ada apapun, kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, maka minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dan sholat yang terbaik itu sampai Rasulullah SAW menyampaikan 27 derajat lebih baik, 27 derajat pahalanya, itu berjamaah. Maka tipsnya, kalau punya masalah, kalau punya apa-apa, yuk datang ke masjid, sholat di masjid. Tapi ingat, kalau setiap punya masalah datang ke masjid sholat, punya masalah datang ke masjid sholat, jadi rajin ke masjid gara-gara punya masalah, jangan-jangan nanti Allah justru akan beri terus masalah begitu ya. Artinya apa? Sudah kalau begitu mah kita siapkan, karena hidup pasti ada masalah. Pasti ada masalah, namanya juga hidup ya. Mau Gen Z, Gen Alpha, Gen apapun, generasi manapun, pasti ya, kalau namanya hidup ada masalah. Ya sudah, supaya kita kuat menghadapi masalah, jangan jauhi masjid. Terus dekati masjid. Kita aja mikir, kenapa kamu ke masjid? Buat kesehatan mental saya. Karena semakin datang ke masjid, sholat berjamaah, itu 27 derajat, apapun yang kita inginkan, akan dapat. Akan ditingkatkan, akan dikuatkan. Termasuk yang sedang. Jangan sendiri. Justru kalau saya ini enaknya sendiri, malah ada orang yang stres, larinya ke makan. Jangan. Pokoknya kuatkan, lari ke masjid, kuatkan sabarnya dengan sholat, dengan ke masjid, maka jangan jauhi masjid. Jangan jauhi masjid. Karena insya Allah akan menenangkan. Masya Allah, itu kata kuncinya ya teman-teman. Karena masalah mah tetap silih berganti ya, Ustaz ya, betul. Tapi masjid tetap harus jadi solusi. Makanya kita. Kang Kemal, Allah berfirman dalam surat kemakmuran masjid At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Kan itu. Orang-orang yang memakmurkan masjid, saya memahaminya bahwa mereka yang senantiasa datang ke masjid, apapun itu bentuk ibadahnya, bahkan berkarya, adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian. Hari kemudian bukan hanya hari akhir, menurut saya, al-akhir, al-akhir, atau hari-hari yang akan datang, hari-hari yang berikutnya. Dia meyakini itu, dan walam yakhsha illallah, dan dia tidak punya rasa khawatir kecuali Allah. Itu kan mental health banget gitu ya. Benar. Sehingga katalah asa ulaika an yakunu minal muhtadin, sehingga mudah-mudahan mereka itu yang senantiasa datang ke masjid senantiasa mendapatkan arah.
petunjuk ya, arah hidup, arah solusi dari permasalahan, arah kemudahan dan arah apapun yang menjadikan kebaikan. Maka jangan jauhi masjid karena masjid jadi solusi yang terbaik. Oke, jangan jauhin masjid, teman-teman semua. Oke, by the way, disclaimer dulu. Ustadz ini dulu kuliah di Kairo ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Boleh dong cerita sedikit tentang anak muda di Kairo tuh kayak gimana sih Ustadz? Masya Allah. Ya, ini yang saya salut ya. Di Kairo itu memang yang lebih aktif di masjid itu anak muda. Anak muda? Anak muda, terutama kalau Ramadan. Kalau Ramadan itu pasti yang mengurus segala kegiatan, karena Ramadan itu penuh dengan kegiatan. Ada buka bersama, kalau kita mungkin takjil, di sana itu udah namanya Maidatur Rahman, ya makan besar. Itu yang ngurusnya pemuda. Kemudian imam masjid, rata-rata masih ya kalau zaman dulu mungkin generasi milenial seusia saya. Saya pernah bertemu, berkenalan, saya mengenalkan anak Risyan, anak Thalibul Azhar, saya mahasiswa, beliau mengatakan, anak Ahmad, anak imamul masjid. Pada seusia. Imam masjidnya aja, ya generasi ini gitu, generasi muda. Imam masjidnya. Sehingga mereka memang dekat ke masjid. Justru ketika sudah muda, ketika di Mesir itu, mereka harus kembali ke masjid. Bukan malah ke tempat yang lain begitu ya. Dan kalau musim panas kan mereka libur. Iya. Karena di sana 4 musim. Kalau musim panas itu Soifi udah libur. Kemana mereka pergi? Menghafal di masjid. Ada kutab-kutab. Itu kan wah indah sekali begitu ya. Kalau di kita kadang-kadang ketemu orang tua lagi yang azan, udah tua Allah, udah begitu gitu ya. Ngakeolnya itu udah orang-orang tua. Tapi di sana memang menggerakkan orang-orang generasi muda. Itu jadi semangat untuk kita bahwa yang di masjid itu bukan selalu harus yang udah tua. Dan kita bisa membangun masjid yang tadi pemuda-able begitu ya. Iya, pemuda-able. bisa kita buat nyaman untuk generasi-generasi muda. Masya Allah, berarti di sana pengurusnya support, ya anak-anak muda support juga. Tapi kalau kita berbicara di lingkungan kita aja yang dekat, masih ada pengurus-pengurus masjid yang mungkin belum terbuka, mungkin belum bisa menerima anak-anak muda untuk jadi imam, apalagi untuk jadi muadzin. Kadang suka ditegur lah atau kayak gimana, ada kegiatan sedikit aja di masjid yang di luar dari sholat. Itu gimana untuk kita Gen Z dan kenapa menanggapinya? Nah ini memang masih ada ya golongan saudara-saudara yang usianya sudah lanjut, justru karena takut salah, tidak sah dan sebagainya, kata-kata seperti itu. Nah ini buat generasi Z dan Alpha, jika menemukan seperti ini bagian dari tantangan. Jangan mudah menyerah begitu ya. Terus kita dekati, karena memang tugas kita kepada yang lebih tua itu menghormati, jangan jauhi, terus dekati. Oh ini tantangan buat kita ya, karena tadi kita mengharapkan ridho Allah, di masjid ini jadi lebih sehat, maka udah dekati terus, cari cara yang lain yang lebih bijak sehingga kita bisa terus bergaul meskipun ada kesenjangan antara yang tua dengan yang muda. Dan alhamdulillah saya ketika di rumah orang tua di Antapani itu awalnya ada kesenjangan itu. Tapi kemudian ya kitanya karena orang tua namanya begitu ya, tetap baik-baik dengan cara yang pendekatan yang baik, akhirnya masuk. Makanya kalau sudah bulan Ramadan, yang muda-muda yang sudah punya hafalan Qur'annya maju jadi imam begitu ya, atau sebelum kultum teman-teman remajanya naik dulu jadi MC kan, ngasih informasi dan itu sangat bagus sekali. Di era yang akan datang itu 4C itu kemampuan yang harus dimiliki abad 21 diantaranya kan komunikasi, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan satu lagi subhanallah itu kan itu bisa dilatih di masjid semuanya. Kemampuan kolaborasi, komunikasi, berdiri di atas mimbar ketika seorang remaja sudah bisa bicara kan, wah itu public speaking yang sangat baik sekali. Dan sekali lagi itu bisa dilatih. Nah, ketika menghadapi orang-orang tua seperti ini, ya namanya orang tua. Kita harus bersabar, kita harus menghormati, lama-kelamaan kalau didekati terus, jangan dijauhi ya. Karena kita ingin ke masjidnya, kita ingin ridho Allahnya. Insya Allah bisa menerima. Step by step. Oh, Masya Allah. Kalau anak muda udah terikat harinya ke masjid, apa-apa pelariannya ke masjid, hikmah terbesar apa sih Pak Ustadz? Ketika Gen Z, Gen Alpha udah kayak
pusing banget pengen ke masjid gitu. Pusing banget ini masalah pengen lari ke masjid, pengen sholat gitu. Ya. Hikmah terbesarnya apa sih? Ya, ini Allah menjadikan masjid ini bukan hanya untuk ibadah tuh ini tujuannya. Bahwa berharap nanti seseorang yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, punya kekuatan iman yang kuat, ini sebagai dasar dari apapun, sehingga dalam ayatnya itu amanu billahi wal yaumil akhir, dia kuat iman kepada Allah, dan dia juga mempersiapkan keimanan kepada hari yang berikutnya, dan walam yakhsha ilallah. Dia tidak punya rasa khawatir, tidak punya kekhawatiran apapun kecuali hanya mengharap kepada Allah. Sehingga masjid ini akan membangun kesehatan mental yang kuat. Terlebih kalau berjamaah, ini kenapa sholat itu sampai harus terus dikuatkan berjamaah, karena itu akan membangun. Karena ketika kita sendirian, yang akan menemani adalah ya setan, gangguan setan. Ya, itu yang akan mudah terjerumus. Makanya dalam satu hadis, manusia itu seperti sekumpulan kambing. Dan kambing yang keluar dari kawanan itu yang akan diburu oleh serigala. Makanya mari berkumpul di masjid, berjamaah di masjid, menguatkan kekuatan iman. Kalau ada masalah datang ke masjid, tidak ada masalah menguatkan iman kita datang ke masjid, sehingga hikmah berikutnya kita akan membangun kedamaian dalam hati kita. Makanya kenapa sholat itu selalu diakhiri dengan salam. Dan salam setelah sholat, sebetulnya menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan kalau non muslim juga wajib mengucapkan salam, menjawab salam kan. Hanya saja tidak sampai waalaikumsalam, hanya waalaikum saja. Tapi salam yang tidak boleh dijawab sama sekali ketika sholat. Masa assalamualaikum, waalaikumsalam, waduh batal sholatnya. Batal sholatnya. Itu mananya apa? Kenapa? Padahal samping kanan kiri ada orang. Tapi kita salam dan tidak boleh dijawab. Itu punya mana? Kamu ketika beres sholat, sampaikan salam ke kanan, sampaikan salam ke kiri, dan jangan pernah mengharapkan balasan. Sampaikan kedamaian, kebaikan ke kanan, kebermanfaatan, keramahan ke kiri, dan jangan pernah mengharapkan balasan. Itu kan ketenangan sekali. Ketenangan sekali. Kalau sekali aja mengharapkan balasan, batal. Tadi kan, waalaikumsalam, nah berarti jawab betul. Dan wajib menjawab salam wajib, kan dia bakar sholat. Ya, batal sholat. Makanya sholat itu harus berjamaah, harus di masjid, akan menghadirkan kesehatan mental untuk pribadinya, akan mendatangkan kedamaian dan kebermanfaatan untuk sama. Masya Allah. Itu yang paling besar. Luar biasa. Ini isu mental health kita angkat juga ya. Betul. Bahwasanya kesehatan mental akan stabil ketika kita sering berjamaah melatih diri kita ya Ustaz ya, terutama Gen Z dan Gen Alpha ini. Mudah-mudahan dengan tadi disampaikan, yuk pelan-pelan kita ke masjid, yuk pelan-pelan kita ramaikan masjid, yuk ramaikan lagi masjidnya yang mungkin di daerah rumahnya masing-masing sepi ya Ustaz ya, kayak gitu. Oke, sebagai closing statement nih Ustaz, pesan dong untuk anak-anak muda Gen Z dan Gen Alpha yang lagi nonton biar lebih dekat sama masjid dan tetap semangat beribadah ya. Ya, terima kasih teman-teman generasi muda Gen Z maupun Gen Alpha. Ini kenapa hikmahnya Allah menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 18 tentang memakmurkan masjid. Harusnya Dewan Keluarga Masjid atau DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid ini harusnya isi anak-anak muda. Karena di ujungnya ada satu kalimat walam yakhsha ilallah. Dan mereka tidak punya rasa khawatir kecuali kepada Allah. Sehingga sebetulnya semakin kita dekat dengan masjid, semakin kita menjadikan masjid pusat berkarya dan berperadaban, kita semakin damai, kita semakin tenang, dan kesehatan mental kita semakin terjaga. Maka dekati masjid, kuat iman, dan sehat mentalnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Nasihat yang sangat luar biasa. Nasihat yang insya Allah bukan cuma penonton, tapi saya juga bisa terapkan dalam kehidupan saya pribadi. Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan katsira sudah berkenan hadir di podcast kami. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa doakan kami para Gen Z Ustaz agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih teman-teman semua, jazakumullah khair yang sudah menonton, menyaksikan, dan
mereview dari podcast kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, obrolan tadi, slow talk kita tadi membawa manfaat banyak untuk kita semua, terutama Gen Z dan Gen Alpha. Jangan lupa dipantengin terus media sosial kita di SMA PGI 2 Official. Ada di TikTok, di Instagram, di YouTube, di webnya juga ada. Biar teman-teman nggak ketinggalan tentang aktivitas apa aja sih yang ada di SMA PGI 2 Bandung. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.